Bapak Ibu, hari ini, sore ini saya ingin menyampaikan tema khotbah yang berkaitan dengan buah, saudaraku ya, buah. Buahnya ini bukan buah yang ada dijual di pasar buah, bukan Bapak Ibu Saudara. Buah ini punya pengertian yang sangat-sangat tinggi sekali pengertiannya dan sangat dalam dan punya arti yang sangat baik Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini judulnya adalah ketekunan yang menghasilkan buah, Bapak Ibu Saudara ya. Ketekunan yang menghasilkan buah. Bapak Ibu, ketekunan adalah hal yang terpenting yang kita kerjakan dalam bidang apapun. Saudara kalau tidak tekun, saudara tidak akan pernah mencapai hasil yang maksimal. Saudara bekerja setengah-setengah tidak akan maksimal. Saudara bisnis setengah-setengah pun tidak akan pernah mendapatkan keuntungan yang baik. Saudara hidup nggak serius di hadapan Tuhan pun, Bapak Ibu Saudara, saudara tidak pernah menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Ingat, hidup kita bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Hidup kita bukan hanya untuk sekedar hidup di dalam dunia ini. Tapi kita hidup di dalam dunia ini adalah untuk menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini Tuhan tidak cari orang yang ganteng, yang cantik. Yang pandai, yang bertitel, saudaraku, yang banyak uang, no. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan hari ini sedang mencari orang yang setia. Katakan setia, saudaraku. Kasih tahu teman kiri kanannya, bilang kamu harus setia. Saudara, kesetiaan itu berbicara tentang bukti. Kesetiaan bukan berbicara tentang sebuah pernyataan belaka, tidak. Tetapi kesetiaan itu berbicara tentang satu bukti yang bisa dirasakan dan bisa dilihat. Itu sebabnya hari-hari ini di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat semakin hari ke depan perkembangan dunia bukan semakin baik. Bagaimana kita bisa menjaga hidup kita Bapak Ibu? Datang ke sumbernya yang sangat baik itu. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa setiap hari Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi yang betul-betul menyatakan kesetiaan kita kepada Dia. Kesetiaan di dalam kita berpikir, kesetiaan kita di dalam bertindak, kesetiaan kita di dalam berkata-kata yang baik tentunya. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi perhatian kita hari-hari ini. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang itu tadi, tentang buah. Jadi ibadah Kristen Bapak Ibu tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita datang ke gereja setiap minggu, no. Iman Kristen tidak hanya kita berbicara tentang bagaimana kita memberi, bukan itu. Iman Kristen tidak hanya berbicara tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman Kristen tidak hanya berbicara tentang Allah yang begitu baik, yang mengasihi dunia ini, bukan itu. Walaupun itu semua benar. Tetapi Bapak Ibu, yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana hidup saudara dan saya hari ini kita berbuah di hadapan Tuhan. Karena ketika kita berbuah di dalam Tuhan, buah itu bisa kita nilai dan kita rasakan sendiri. Orang lain juga bisa menilai apakah ada perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan di dalam kehidupan kita berbuah atau tidak Bapak Ibu, bukan sekedar rutinitas. Tetapi bagaimana rutinitas kita yang ketika kita hidupi di dalam ibadah, di dalam komsel, di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itu kita praktekkan dan kita hidupi dengan iman kita. Maka di sanalah Bapak Ibu kita bisa menghasilkan buah. Dunia di akhir zaman ini Bapak Ibu memerlukan dan harus kita seperti Maria di akhir zaman hari ini. Maria adalah pribadi yang setia. Dia pribadi yang tekun. Dia tersungkur dan ada di bawah kaki Tuhan Yesus hari-hari ini. Apakah kita hari ini sama seperti posisinya Maria? Atau kita seperti Marta yang hanya sibuk mondar-mandir ke sana kemari, hanya rutinitas yang ditunjukkan, hanya rutinitas yang ditunjukkan, tetapi kesetiaannya belum bisa dibuktikan. Bapak Ibu, rutinitas bisa menghasilkan dua. Hal yang positif adalah kalau kita rutinitas di dalam Tuhan, itu kita bisa menghasilkan yang baik. Tapi rutinitas Bapak Ibu yang di luar Tuhan, kadang ini yang bisa melemahkan dan bisa menjauhkan kita, hubungan kita di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesibukan bisa memisahkan kita dari Tuhan. Kalau aktif banyak kegiatan Bapak Ibu Saudara yang di luar Tuhan, bisa kita lama-lama lupa akan Tuhan. Kadang-kadang kita capek sendiri dengan kesibukan yang kita kerjakan di luar. Sama seperti Marta, akhirnya ngedumel sendiri, ngoceh sendiri, marah sendiri. Saudara. Kenapa? Karena kecapean. Ada waktunya Bapak Ibu. Kita untuk sibuk, tapi ada waktunya untuk kita ada di bawah kaki Tuhan. Ada Tuhan, bukan kita sambut. Ada kesempatan emas di mana Dia ada secara pribadi.
Kenapa? Kita hentikan semua kegiatan itu, kita duduk manis di depan Tuhan. Kita mendengar nasihat dan pengajaran Tuhan. Hari ini banyak orang yang belum kembali ke rumah Tuhan. Sudah terbiasa enak. Saya capek di beberapa tempat saya ngomong, Bapak Ibu Saudara. Supaya kembalilah ke gereja. Jangan biasakan di online. Online bagus Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sakit, lagi nggak enak badan, oke lah kita online. Tapi kalau kita yang masih muda, masih sehat, masih kuat, datanglah ke gereja. Onsite jauh lebih bagus Bapak Ibu Saudara. Dibandingkan online. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan langsung. Fokus kita nggak bisa kemana-mana. Coba kalau ada di rumah. Bang sate babi lewat, titit. Aduh, konsentrasi lagi lihat firman lagi mantapnya. Akhirnya pikiran kita ke sate babi. Kita bisa tunda nih. Kita bisa tunda. Bisa gagal fokus. Kita bisa tinggalkan waktu sekitar 20 menit untuk nunggu sate di luar. Kita nggak jadi pribadi yang setia. Dan kita belum menjadi pribadi yang tekun di dalam Tuhan. Nah hari ini mari kita menjadi Maria di akhir zaman. Yang selalu haus untuk mendengar Tuhan berbicara. Tuhan mengajar. Dan kita selalu nggak jauh-jauh ada di bawah kaki Tuhan. Indah banget. Sesuatu yang membuat saya juga iri Bapak Ibu. Aduh saya pengen seperti Maria. Bukan cuma kesibukan belaka. Nah hari ini kita belajar Bapak Ibu. Yuk kita buka kitab kita bersama-sama. Amsal pasal 8 ayat yang ke-17. Maaf ya. Amsal 8 ayat 17. Kita kembali ke perjanjian lama sebentar ya. Amsal 8 ayat 17 ya Bapak Ibu Saudara. Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan. Sulit gak untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Ternyata syaratnya satu. Kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita saling mengasihi. Tidak ada orang yang namanya saling mengasihi, mau menikah, yang satu gak mengasihi. Bisa terjadi pernikahan seperti itu. Kamu cinta gak? Enggak, mau cinta. Mau nikah gak? Mau. Bingung saudaraku. Yang satu gak mengasihi, yang satu mengasihi. Bagaimana bisa seperti itu? Ternyata Bapak Ibu, kita untuk berjumpa dengan Tuhan adalah bagaimana kita harus bisa menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Bukan berarti kita mau berjumpa dengan Tuhan dan mendapatkan Tuhan, bukan berarti kita harus mati, tidak. Tapi bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dalam bentuk apa Bapak Ibu? Ya dalam bentuk misalkan kita mentaati firman-Nya, kesetiaan kita dalam beribadah, kesetiaan kita dalam memberi Bapak Ibu. Itu cara kita mengasihi Tuhan. Gampang, gak susah mengasihi Tuhan. Gak harus kita berdarah-darah dulu Bapak Ibu Saudara. Gak harus tangan patah dulu, tidak. Gampang. Tapi banyak orang gak sadar dan gak mau untuk lakukan itu. Seakan-akan susah banget. Tunggu nanti masalah baru datang dulu. Tunggu nanti kalau sudah terjadi sesuatu dulu baru cari Tuhan. Udah telat. Nah kita gak mau seperti itu. Itu konsep yang salah di dalam berpikir dan mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah saudara tahu gak ada banyak orang waktu pertama kali dia menerima Tuhan. Sukacita sekali. Semangat sekali Bapak Ibu Saudara. Rajin sekali beribadah. Baca Alkitab pokoknya pakai weker tuh saudaraku. Jam 9 pokoknya bunyi langsung ke ruang baca firman. Atau langsung ke kamar ambil Alkitab, berdoa, memuji Tuhan secara pribadi. Buka dan renungkan firman Tuhan. Diingetin sama weker. Saudaraku. Seiring waktu berjalan, nah ini yang saya sebut. Kesetiaanmu teruji. Kegairahanmu membangun hubungan dengan Tuhan teruji. Ketaatanmu juga teruji di situ. Saudara bicara soal kesetiaan itu kan panjang. Tidak bisa dibatasin oleh waktu. Orang menikah, kesetiaan itu sampai batas akhir hidupnya. Bukan selesai pada waktu punya anak. Bukan seperti itu. Nah berapa banyak setelah waktu terus berjalan, semakin berjalan, makin berjalan, orang makin malas Bapak Ibu Saudara. Sudah merasa capek, ikut Tuhan, belum ada jawaban-jawaban. Yang menikah mohon maaf sekian tahun belum dikaruniai anak. Usaha enggak maju-maju, masih toko 1, yang di sebelah tokonya udah 3, udah 4 begitu. Sehingga akhirnya fokusnya berubah. Akhirnya wekernya tidak dipasang lagi. Kan semangat tuh dulu tahun 90 nih Bapak Ibu Saudara waktu saya bertobat. Waduh Bapak Ibu.
Di gereja lama kita Bapak Ibu Saudara, ini tahun 90 itu aduh ya. Bethany lagi top-topnya pada waktu itu saudaraku. Siapa yang gak kenal Successful Bethany Families? Wah GBI bangga banget punya Successful Bethany Families. Waduh, berapa banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat Bethany. Keren saudaraku. Satu kegairahan untuk mencari Tuhan. Anak-anak muda dirawat oleh Tuhan. Dulu di Kasar Pemuda nih, saya waktu di Kasar Pemuda nih Bapak Ibu Saudara. Itu malam minggunya sampai ke atas penuh Bapak Ibu Saudara. Anak mudanya itu kalau nari buat Tuhan, jingkak-jingkakan itu serentak tanpa dikomando. Hari ini saya perhatikan, door to door dari pintu gereja saya lihat, WR dari mimbar hari ini bilang, mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan buat Tuhan. Ada yang angkat tangan di sebelah kanan. Enggak semuanya, sebelah kiri angkat tangan, tengah angkat tangan, yang di belakang kagak. Dulu gak dikomando, begitu WR naik, mari siapkan hati kita buat Tuhan. Angkat tangan buat Tuhan, kita menyembah di dalam roh, kita bermasmur. Langsung semua, bahasa roh mantep begitu bergerak. Aduh saya pengen kembali gereja suasananya seperti itu. Saya bertanya Tuhan, apakah hari ini masing-masing gereja mulai tumbang berjatuhan dalam hal itu tadi saudaraku, kegairahan. Jangan jadi gereja secara pribadi nih Bapak Ibu, bukan gedungnya. Jangan jadi gereja yang akhirnya menjadi suam-suam kuku. Bahkan saudara sedang rayu nih. Begitu. Saudara hilang kegairahan. Saya dulu tahun 90 itu Bapak Ibu. Semua dalam kegiatan 1 minggu itu ada 7 hari memang gereja kegiatan. Semua diikutin sampai paduan suara, latihan vokal. Ngikut Bapak Ibu Saudara. Latihan, latihan seperti itu. Ngikut Bapak Ibu Saudara. Cuma satu kegiatan ibadah yang saya nggak ikuti. Apa itu? Sekolah minggu. Sekolah minggu saya nggak ikut Bapak Ibu, ibadah yang lain saya ikut. Rabu malam ada PA, kita ikut. Buku Tulang Elisa, kita ikut. Bicara Bethany sudah bicara soal akhir zaman dari tahun 90. Bukunya buku Tulang Elisa yang dikarang oleh Bapak Yusuf BS orang Surabaya. Begitu. Kita senang baca itu saudaraku. Anak muda tahun 90, saya masih muda 17 tahun. Bacanya Tulang Elisa. Anak muda sekarang kau baca apa bos? Ayo, ini bukan menghakimin, koreksi antara kita. Apa yang kita baca hari ini? Berkaitan dengan Tuhan sang pencipta yang hebat itu, atau kau baca sesuatu yang hari ini, ya bisa dikatakan hanya sekedar untuk hiburan. Apakah kita mau menjadikan Tuhan sebagai sebuah hiburan bagi kita? Betapa tidak sopannya kita. Kadang Tuhan dikalahkan dengan suasana hati kita. Suasana hati kita yang galau lebih memerlukan bioskop dibandingkan gereja. Dulu saya suka dengan lagu, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke bioskop, duduk, nonton film, nenangkan pikiran, suasana hati kegalauan, berharap bisa hilang. Perginya ke bioskop, cari kehiburan, naik klub dan seterusnya. Apakah menyelesaikan masalah? Tidak, kau sedang ada di dalam kebodohan. Lagu itu mengajarkan, ku datang Yesus. Akhirnya apa? Di dalam pujian itu yang saya suka apa? Sujud. Sujud di altarnya. Ini merinding nih Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan. Ketika saya merasakan rasa sujud di hadapan Tuhan, itu rasanya seperti apa? Ketika kau punya masalah, kau sujud di hadapan Tuhan. Kau keluar dari tempat itu. Atau kau keluar dari kamarmu, kau mendapatkan kekuatan yang baru. Percaya saya sudah alami itu. Senjata kita hanya 2 lutut kita. Untuk kita duduk sujud tersungkur di hadapan Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Indah banget, coba renungkan. Dibanding kita nonton di bioskop, bukan gak boleh nonton. Tapi apakah suasana bioskop itu selalu membuat rohani kita bertumbuh? No. Kesia-siaan ada duduk bermalam-malam, berjam-jam di luar tanpa merasakan satu hubungan dengan Tuhan. Kau buang waktu percuma. Kau menyia-nyiakan hidupmu. Hidup ini singkat. Lebih parah lagi kalau waktu yang singkat ini kita tidak pergunakan waktu kita untuk dengan Tuhan. Kita kehilangan yang disebut dengan ketekunan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah sekedar puas ketika saudara sudah melayani. Jangan sekedar saudara bersyukur dan bangga karena saudara dipilih menjadi pengurus dalam gereja. Bukan sekedar itu. Waktu yang ada itu yang penting. Tuhan kan sudah bilang bahwa waktu yang dia ciptakan itu adalah bagian bagaimana diri kita diperpendek
Waktu kita makin pendek, Bapak Ibu, bukan makin panjang. Coba makin pendek, sadari deh. Waktu kita makin pendek. Dan waktu itu tidak pernah kembali lagi, diulang saja tidak bisa. Nah, itu dia Bapak Ibu yang terpenting yang harus kita renungkan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kita tidak mau kehilangan yang disebut dengan apa Bapak Ibu Saudara? Semangat untuk kita ikut Tuhan, untuk kita melayani Tuhan. Saudara, ada masalah di luar, tinggalkan. Besok mau naik mimbar, tetap saya harus kasih yang the best buat Tuhan. Jangan kau fokus kepada masalah. Jangan kau hanya berpikir tentang sesuatu yang hari itu gak pasti di luar. Saudara harus mantap. Makin punya masalah, makin cari Tuhan, makin melayani Tuhan, makin mantap sungguh-sungguh. Saudara, ada 2 akibat apabila kita kehilangan semangat. Yang pertama, saudara kehilangan kerajinan di dalam ibadah dan persekutuan. Saudara akan menjadi pribadi saudara akan menjadi satu pribadi yang akhirnya menjauhkan diri dari Tuhan. Itu sebabnya makanya saya mau bilang, saudara, dampaknya adalah ketika kerajinan kita hilang, semangat kita hilang, kerajinan kita yang pertama adalah kerajinan kita akan ibadah dan persekutuan menjadi sama sekali tidak ada. Mari kita buka kitab kita, Roma pasal 12 ayat 11 ya. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat yang ke-11. Ini akibat yang pertama. Ya, kalau kita kehilangan semangat dalam melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Ya, janganlah hendaknya apa? Kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Rohmu tidak bisa menyala-nyala dan kau tidak bisa melayani Tuhan kalau saya balik, saudara. Itu karena apa dampaknya? Karena kita tidak rajin. Karena kita mulai malas membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kita mulai jenuh, mulai bosan bersekutu dengan Tuhan. Iblis senang banget, berbahagia dia. Begitu melihat ada orang Kristen yang dia kuat, yang dia goda dia gak bisa. Aduh, dia makin sedih. Tapi kalau ada yang digoda begini, digoncang sama dia imannya, dan kemudian akhirnya mulai malas ibadah, oh dia bahagia itu iblis. Mau bahagiakan Tuhan atau bahagiakan iblis? Nah Tuhan bilang jangan, ini perintah. Kata jangan itu berlaku bukan buat saya Bapak Ibu Saudara, supaya kita jangan kendor. Saudara jangan pikir kita hamba-hamba Tuhan Pak Gembala dan Ibu Gembala di sini. Tantangan problemnya itu ringan. Enggak, hamba-hamba Tuhan persoalannya semakin besar. Semakin berat ujiannya Bapak Ibu Saudara. Enggak gampang juga. Tapi Tuhan mau tetap kita fokus. Supaya jangan sampai kehilangan gairah kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Biasanya kita rajin di Komsel, di FA, di FC, apalagi namanya begitu banyak. Di WeCare apa namanya begitu ya, di EF, Ecclesia Family gitu, misalkan seperti di GB Ecclesia gitu ya. Saudara ya, jangan sampai akhirnya dulu biasa kita bersaksi paling rajin. Seneng banget doain teman-temannya habis ibadah. Satu persatu ditumpangin tangan, itu bagus. Ditumpangin tangan, saya paling seneng kalau didoakan orang, seneng. Jemaat doakan, oh senang banget, senang banget. Berarti ada orang peduli dengan kita. Dan kita memang Bapak Ibu membutuhkan doa dari saudara-saudara seiman, dari jemaat. Butuh. Kita perlu ditopang dalam doa. Kita bukan manusia super. Kita semua adalah nobody perfect, nggak ada yang sempurna. Termasuk di dalam Tuhan. Sekalipun kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Tapi Tuhan mau Bapak Ibu supaya kita tidak meninggalkan persekutuan. Supaya kita tetap terus ada bertumbuh di dalam persekutuan dengan saudara seiman kita. Itu yang pertama ya, kehilangan kerajinan di dalam beribadah dan bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman. Yang kedua, saudara akan kehilangan kasih yang mula-mula. Kita lihat Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu Saudara, Tuhan apa? Tuhan puji kita? Tidak. Tuhan mencela kita. Mencela itu berarti artinya menyampaikan sesuatu penilaian Bapak Ibu Saudara yang tidak masuk dalam standarnya Tuhan. Kadang-kadang seorang pelatih di dalam kepada anak didiknya dia selalu bilang, ya kamu hasilnya cuma seperti ini. Aku harapkan seperti ini.
Aku haruskan kamu seperti ini, begitu ya. Tuhan hitung jerih payah saudara dan kita semua hari-hari ini. Termasuk di dalam soal saudara memberi. Tuhan perhitungkan. Ada orang saudara minta diberkati berlimpah-limpah nggak pernah memberi. Ya, angin kosong doang itu saudara. Nggak bisa. Kalau diberi Tuhan semakin banyak. Semakin nggak memberi juga dia. Bukan buat Tuhan, kepada sesamanya juga dia belum tentu memberi. Akhirnya hanya ada keinginan hawa nafsu untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Saudara tahu kasih mula-mula? Siapa di sini? Oh, kita semua lah yang sudah menikah maksudnya. Beberapa orang sudah nikah. First love, cinta mula-mula, kasih mula-mula. Itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Tentang kasih. Tentang kasih yang kelihatan. Dari awal kita mulai melihat. Misalkan ketika orang ya memilih pasangan, mulai dari mata turun ke hati. Enggak ada tuh turun ke dompet, enggak ada. Dari mata turun ke hati, dilihat rasa-rasanya nih ya, si Koko ini cocok nih. Gitu. Atau jangan kokoh lah. Atau si Koko ngelihat si Cici ini kayaknya cantik nih. Baik loh. Dia lemah lembut tuh, ngomongnya bicaranya enak loh kalau didengar. Aduh, iya, kayaknya gue suka deh sama dia. Menurut lu gimana? Hajar kata temannya, jangan dihajar. Udah deketin, gue siap bantu. Nah, lantas apa yang terjadi? Mulai melihat, mulai apa Bapak Ibu Saudara? Mulai memutuskan, betul kan? Saya pengen jadi sahabat baiknya. Saya pengen jadi sahabat dekatnya. Dari memutuskan akhirnya apa? Ingin memiliki. Betul dong, ingin memiliki untuk apa? Menjadi pendamping hidup. Pada akhirnya mulailah bertanya, kamu mau gak jadi pendamping hidupku? Begitu kan. Waduh, biasanya kalau wanita itu paling deg-degan katanya tuh waktu di momen seperti itu. Katanya sih, ya katanya begitu. Paling deg-degan waktu dibilang, kamu mau gak jadi pendamping aku? Waduh, rasa-rasanya seperti ketiban durian runtuh. Rasa-rasanya, aduh senangnya berbunga-bunga sekali ketika ada seorang pria menyatakan cintanya dan dia bilang, aku akan jaga kamu seumur hidupku. Waduh. Tapi memang indah saudara, waktu cinta mula-mula. Selalu ada cita-cita yang sangat menarik. Saya yakin Bapak Ibu pasti ingat pertama kali Bapak Ibu jatuh cinta. Masa-masa Bapak Ibu pacaran pasti ingat. Ada yang pacaran di bawah pohon jamblang, makan bakso maksudnya. Ada yang pacarannya di warteg, ada yang pacarannya di kedai kopi, ada yang pacarannya di tukang bakso. Saudara saya satu kali Bapak Ibu, tahun 90 itu, memang memori saya itu 89-92 ya, saat masa SMA. Masa SMA itu adalah masa yang tidak bisa dilupakan. Jujur, tanya yang sebelahnya, benar lu masih ingat ke masa SMA lu? Begitu kan. Kadang-kadang istri suka ngungkit, lu kan dulu kan bukan suka sama gue kan, lu suka sama dia kan, kenapa sih lu pilih gue? Waduh, itu bisa ribut Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kalau ingat teman SMA-nya kalau bersaing begitu ya di dalam percintaan, bisa jadi ribut. Nah satu kali Bapak Ibu, waktu saya tahun 90 itu, satu kali saya pulang. Saya dari SMA Betel Petamburan, angkatan pertama, bersama dengan istrinya Pak Billy Nyoto Raharjo, ya, Ibu Milka, satu kelas. Nah saudara, satu kali ketika kami Natal, tahun 90 itu, saya SMA itu naik motor, punya motor. Motornya keren. Honda Super Cup 800 Bapak Ibu. Gigi motor itu yang manual berapa sih paling banyak? 6 ya, RXZ 6 pada waktu itu. RGR 6. Motor saya giginya 3. Tapi nggak apa-apa, melambangkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Giginya 3, saudara coba aja googling tuh motor Super Cup 800. Speednya 3, cc-nya 80 Bapak Ibu Saudara. Naik motor sendiri aja ngejar bajai, nggak bisa Bapak Ibu. Ngejar bajai doang tuh masih kencengan bajai. Saudara. Itu kalau mau diengkol juga sama Bapak Ibu Saudara, hidupnya sampai 3 kali engkol, betul. Saya kalau ingat sekarang tuh Bapak, Anak, Roh Kudus nyala, dung, baru Saudara. Benar Bapak Ibu Saudara. Nah satu kali saya antar istri saya, memang istri saya itu satu perempuan yang akhirnya menjadi wanita. Jadi wanita, jadi istri, emang dia wanita begitu. Masa saya pacarin bukan wanita. Istri saya,
Itu adalah wanita pertama maksudnya, yang pertama dan jadi istri gitu. Karena saya cuma kenal perempuan awalnya ya memang dia begitu kan. Cinta pertama yang jadian sampai hari ini gitu. Nah waktu pulang Natal nih udah mendung nih Bapak Ibu Saudara dari Petamburan. Waktu itu kita pulang Natal itu jam 1 siang pada waktu itu. Jadi arahnya biasanya kita kalau dari Petamburan kita mau antar istri saya tinggalnya di sana Sasak Tinggi itu Cimanggis, Ciputat. Namanya Gang Mandor, saya ingat Bapak Ibu Saudara. Lantas waktu kami sampai Pondok Pinang Bapak Ibu Saudara, ya, saya tuh kalau dari Karet Kubur dulu, bukan dari Petamburan, itu sampai rumah istri saya tuh 24 kecamatan saya lewatin. Benar Bapak Ibu. Karet Kubur, Pejompongan, Kehutanan, Palmerah, Kebayoran, mana lagi? Pokoknya 24. 24 kecamatan dilewat. Atau 24 nama daerah di situ. Nah, waktu kami pulang Bapak Ibu, di Pondok Pinang itu hujan lebat. Ini kan kita kalau berbicara soal pacaran Bapak Ibu, wah pokoknya semua indah berbunga-bunga. Barang pacaran kita berbicara tentang bagaimana kita bisa mengasihi, menunjukkan kasih dan pengorbanan kita kepada yang kita cintai. Naik motor hujan-hujanan nih Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bawa jas hujan Bapak Ibu Saudara. Saya bilang sama, ya sekarang saya sebut istri saya, tapi belum jadi istri waktu itu. Saya bilang, kita berhenti dulu. Dia bilang, tanggung, perut sudah lapar. Kita nunggu hujan gak pasti sampai jam berapa nih begitu. Akhirnya saudaraku, kita bablas. Makin gede, saya pikir kalau sampai Pondok Indah semakin gede, kita berhentilah walaupun baju sudah basah. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, kita bablas terus. Kita lewatin Pondok Pinang, Lebak Bulus. Sampai di Lebak Bulus Bapak Ibu, waduh hujan makin lebat. Saya menepi ke salah satu pinggir jalan yang ada haltenya. Kemudian saya buka jaket saya, jaket saya buka, saya bilang, kamu pakai. Dia bilang, enggak usah, kamu aja yang nyetir motor, kamu pakai. Saudara. Tapi saya bilang, enggak, kamu pakai. Lihat nih saudaraku, ini pacaran nih, ya, bicara soal apa? Pengorbanan. Saya kasih, dia enggak mau. Akhirnya dia suruh pakai saya, padahal saudaraku, saya tuh paling lemah dulu. Kena hujan, kena angin aja, pasti besokannya enggak bangun, meriang. Tapi saya tinggalkan kondisi keadaan saya, walaupun nanti gabun beriang lebih baik saya kasihkan ke dia. Tapi dia nggak mau. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita tetap bablas. Sampai kita pulang ke rumahnya. Waduh, papahnya, mamahnya sambut. Kemudian saya ganti pakaian, dikasih pinjemin pakaian papahnya. Waktu kita pacaran kan kadang-kadang kita begitu. Ada orang ya 1 minggu tuh nggak jajan tuh anak. Yang penting hari ke-6 atau malam minggu kita bisa bawa pasangannya, bisa menyenangkan pasangannya. Ajak kasih nonton bioskop, bioskopnya mall yang bagus dong. Waduh, masa bioskopnya di mall yang ada pasar impresnya? Nggak mau, buat pasangan kok, kita pasti kasih yang terbaik. Bapak Ibu hari ini udah betul gak kita kasih yang terbaik? Sama seperti dulu waktu kita kasih sekarang hari ini untuk Tuhan. Kalau kita masih kasih yang terbaik buat Tuhan hari ini, kita masih cinta sama Tuhan. Nih saudara, satu kali akhirnya. Sampai di sana, sampai di rumahnya, selesai. Kita ngobrol-ngobrol dan seterusnya. Dan akhirnya istri saya suka nonton, memang saya suka ajak nonton ke tempat-tempat bioskop yang bagus. Nah singkat cerita Bapak Ibu, di dalam kita merasukan cinta pada pasangan kita, selalu identik dengan berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban uang, selalu kita kasih perhatian yang lebih. Suami istri juga harus pertahankan ini cinta mula-mula. Jangan sampai dingin. Kalau dingin lama-lama beku, kita minum air dingin aja darah kita beku. Nggak bagus, rematik, asam urat, itu bisa terjadi. Minum air panas, karena air panas itu melancarkan sumbatan-sumbatan yang hari ini ada dalam tubuh kita. Nah, saudara, saya ingat betul lagu Joy Tobing ya. Joy Tobing pernah bilang, pernah nyanyi, lagunya enak banget. Semua karena cinta. Saudara tahu ya lagu itu ya. Hari ini adalah lembaran bagiku. Refnya aja dah saya ingat cuma itu. Karena saya bukan penyanyi Bapak Ibu Saudara. Saya pembicara. Semua karena cinta. Betul gak saudaraku? Apalagi ya itu lagu ya. Saya gak hafal sih lagu tapi saya suka itu lagu. Ada 2 lagu dunia yang saya suka. Yang pertama Joy Tobingnya nyanyi. Yang kedua lagunya siapa yang bilang? Karena wanita ingin dimengerti. Lewat tutur lembut dan laku agung. 2 lagu itu saya suka. Saya renungkan ini lagu penghargaan, penghormatan kepada wanita. Dalam pacaran juga begitu, kita menghormati pasangan kita.
Nah, lagu Joy Tobing itu menginspirasi saya. Karena semua karena cinta. Yesus tuh mengasihi kita, mencintai kita. Jangankan uang lewat setiap doa yang kita butuhkan pun Tuhan memberkati kita maksudnya. Jangankan itu, nyawanya dia berikan buat kita. Dia membuktikan cintanya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Tuh, milik dia, bukan milik kita loh. Mobil saudara yang pakai listrik milik Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Apa? Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Sama seperti Maria duduk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya kalau orang kehilangan cinta mula-mulanya, kehilangan ini Bapak Ibu bisa rasakan dan bayangkan sendiri. Betapa ruginya orang yang kehilangan dua hal ini. Dan sekarang bagaimana caranya kalau orang dua itu kehilangan, saudara. Coba kita lihat Alkitab kita. Saudara lihat Ibrani 10 ayat 36. Ini caranya. Ibrani 10 ayat 36. Ini yang harus saudara lakukan. Selain saudara harus kembali bertobat ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dia janjikan Bapak Ibu Saudara? Satu kehidupan yang akan memelihara kita. Satu kehidupan yang dimensi yang akan datang dan masa sekarang. Janjinya dia itu iya dan amin. Kenapa kita lupakan hari ini janjinya Tuhan? Ini Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kepada kita harus kembali kepada Tuhan. Tanpa ketekunan kita tidak mungkin bisa fokus. Ketekunan itu berbicara tentang kemauan, fokus kita, sesuatu yang kita kerjakan. Dan ketekunan itu melatih diri kita Bapak Ibu menjadi terbiasa. Kalau kita tidak tekun Bapak Ibu, kita menjadi satu pribadi yang akhirnya biasa-biasa aja. Artinya tidak maksimal toh, begitu. Nah Tuhan nggak mau seperti itu. Karena ketika kita mengiring Tuhan, kita harus maksimal, kita harus tekun. Dulu saya nggak suka yang namanya pelajaran seni rupa. Aduh minta ampun dah Bapak Ibu dah, seni rupa mah. Udah matematika, seni rupa lagi. Untungnya sekolah di teologi tidak ada matematika Bapak Ibu Saudara. Untungnya tidak ada logaritma, aljabar dan seterusnya. Untung Bapak Ibu Saudara. Walaupun di Alkitab ada ilmu matematika. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu seni rupa itu kita disuruh beli kacang hijau, kacang tanah, ada beras putih, ketan hitam, banyak banget itu. Tujuannya buat apa? Kita prakarya di sekolah. Diberi rem, spidol, penggaris Bapak Ibu Saudara, jangkar. Dulu kan begitu tuh, beri jangkar tuh. Di tas kita pasti ada jangkar. Kalau berantem dulu anak-anak pada pakai jangkar tuh. Waduh bahaya banget. Itu kan kita pakai jangkar. Pertama kita bikinin dulu. Setelah itu kita ambil rem. Kita rem tuh. Kacang hijau kita bawahnya kita rem. Kita ambil kayak pinset penjepit itu kita tempelin. Satu-satu. Aduh Bapak Ibu itu pekerjaan yang betul-betul menurut saya sih. Saya nggak sabaran Bapak Ibu Saudara. Saya paling nggak mau, alasan saya kelupaan lah begitu. Itu bisa dikerjakan bisa 3 minggu lanjutan. Saudara tapi lihat hasilnya. Ada yang tekun mengerjakannya dengan hati-hati, dengan imajinasinya berpikir. Dengan bentuk yang rapat-rapat, dengan yang asal-asalan itu kelihatan beda. Cara orang bekerja itu beda-beda Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu hasilnya setelah 3 kali pertemuan di kelas itu atau 3 minggu. Hasilnya dikumpulkan, baru kelihatan. Semua taruh di meja. Gurunya jalan satu persatu, kasih nilai. Bagus. Saya lihat teman saya menjadi satu karya yang begitu bagus Bapak Ibu Saudara. Ada bentuknya. Ada bentuk orangnya jelas, ada matanya, ada hidungnya. Bagus sekali. Ekspresi yang dituangkan di dalam itu tadi ternyata begitu bagus. Begitu melihat yang punya saya Bapak Ibu Saudara, ini enggak jelas. Ini muka manusia apa muka setan? Enggak jelas Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena enggak tekun. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, di dalam kita membangun hubungan kita dengan Tuhan pun kita harus tekun. Tekunlah kau berdoa, tekunlah kau baca firman, tekunlah kau beribadah, tekunlah kau memberi, tekunlah kau melayani sesama. Kalau you nggak tekun, hasilnya tidak indah. Kita punya guru yang akan menilai hasil akhirnya. Siapa itu? Tuhan. Tuhan akan kasih nilai, hasilmu bagus nak, hasilmu bagus. Hasilmu. Oh nggak bisa,
Kau ulang lagi ya, kau harus ulang lagi. Berarti harus bertobat nih. Kau harus mengembalikan, mengulang itu lagi. Waktu kita dinilai Tuhan baik, bagus. Senang, bahagia. Dinilai guru kita aja kita senang. Apalagi pada saat Tuhan menilai kita. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang hidupnya ingin instan. Pengen kaya, jalan pintas dilakukan. Pengen pintar, beli titel. S1 teologi 7 juta. Kuliahnya kagak, 6 bulan doang hadir di kelas, di foto-foto, dikasih paper, tugas, ngerjain, langsung bikin skripsi. S2 sekian belas juta, S3 sekian belas juta. Kenapa orang pengen punya titel di belakangnya? Apa yang tidak bisa? Dengan uang orang bisa. Uang sumber kejahatan, apapun semua tunduk dengan uang. Dosa, bicara soal kompromi ketika orang banyak uang, bisa terjerumus dengan dosa. Hati-hati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di sanalah ada kehidupan, terpancar kehidupan. Enggak usah pengen punya titel dengan gelar yang cepat. Dengan waktu instan, no. Duduklah terus belajar, ikuti aturannya. Tapi tetaplah melayani. Enggak usah tergoda kiri dan kanan. Fokus aja ke depan. Begitu. Dunia menawarkan itu. Tapi kita harus waspada. Kita harus menjaga-jaga dengan baik Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya ketekunan kita itu bisa mendatangkan sukacita bagi Tuhan. Nah apa nih Bapak Ibu dampaknya kalau kita nggak tekun? Lukas 8 ayat 15. Ya, Lukas 8 ayat 15. Ini ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir Lukas 8 ayat 15. Dan setelah itu saya sampaikan inti daripada khotbah pada siang hari ini. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah apa? Orang yang setelah mendengar firman Tuhan. Nah, maksudnya setelah ini nih ya. Mendengar firman itu maksudnya Maria juga. Di bawah kaki Tuhan dia mendengar firman yang diajarkan Tuhan Yesus. Menyimpannya di mana? Dalam hati. Yang baik dan mengeluarkan buah dalam, nah buah apa? Buah ketekunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan di Alkitab di sini? Tanah yang baik itu berbicara gereja di tempat ini. Tanah yang baik ini adalah di sini, Bapak Ibu Saudara. Jangan pergi ke tempat lain. Jangan. Kalau Tuhan sudah mengiring langkah saudara ada di tempat ini, ada di ruangan ini, maka di tempat inilah saudara akan mendapatkan buah ketekunan. Jangan seperti yang di luar sana, menjadi jemaat seperti orang tamasya. Cari pendeta-pendeta yang top, yang dikenal, yang enak, dengar firmannya. Setelah itu tidak bertumbuh, tidak ditaruh di dalam hatinya. Hanya cari manusia. Pertanyaan saya balik kepada setiap jemaat yang seperti itu. You ke gereja cari Tuhan apa cari manusia? You mau dengar firman Tuhan? Atau you sekadar mau tertawa bersama dengan hamba Tuhan yang kau kagumi? Hati-hati akhir zaman. Motivasi kita bisa berbeda. Waktu kita menyebut anak Tuhan, belum tentu status kita sebagai anak Tuhan itu benar di mata Tuhan. Dalam pengertian cocok seperti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu dengar baik, tanah ini tanah yang subur. Tanah yang tepat. Disinilah Anda bertumbuh. Kalau Anda pindah kembali, berarti harus ada yang memindahkan. Harus ada yang merawatnya untuk saudara bisa menjadi sebuah tanaman yang bertumbuh besar. Dan bukan hanya bertumbuh di dalam besar ukurannya, atau bicara soal kapasitasnya. Tetapi saudara harus menjadi pribadi yang semakin banyak buahnya. Dalam satu pohon menghasilkan buah dalam satu musim misalkan 20 kilo. Saudara harus lebih daripada 20 kilo. Itu berbicara tentang analogi, tentang buah. Saudara harus lebih. Ada pelipat gandaan, ada kapasitas yang terus bertambah. Semakin tambah usia, semakin hidup kita semakin berkenan, semakin baik di hadapan Tuhan. Kita harus bicara menjadi teladan di dalam kehidupan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, inti khotbah saya pada sore hari ini atau siang hari ini adalah berbicara ada dua hal. Inti khotbah saya adalah bagaimana caranya untuk ketekunan itu bisa terbentuk. Bagaimana caranya ketekunan itu bisa terbentuk? Yang pertama, Tuhan membentuknya lewat ujian. Saudara jangan pikir ujian itu adalah hukuman bagi kita. Saudara jangan menyalahkan siapa-siapa ketika Tuhan menguji saudara. Saudara jangan bilang, kamu sih begini. Oh ternyata kamu menjadi pasangan yang tidak bisa memberikan kebahagiaan dan keuntungan dan tidak bisa membawa berkat bagi saya. Kenapa sejak saya menikah sama kamu, saya selalu gagal terus. Tender gagal, rugi lagi, ini, itu, dan seterusnya. Saya sakit, saya nggak fit seperti dulu, mencara-salahkan. Saudara, kenapa gereja ini kok seperti ini? Begitu.
Kenapa tidak seperti yang gereja yang di sana begitu? Yang ada hanya protes, keluhan, persungut-sungutan di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan sedang melatih kita, sedang menguji kita. Sampai di batas mana. Dan pada waktunya Bapak Ibu Saudara, ujian itu akan berhenti. Dan pada saat disitulah Tuhan akan berikan kepada kita satu kepercayaan baru Bapak Ibu Saudara. Saudara akan next level kalau saudara siap menghadapi setiap ujian yang diberikan kepada Tuhan. Kalau tanpa saudara siap untuk mengikuti ujian daripada Tuhan, saudara tidak akan naik kelas, tidak akan next level. Saudara ingat itu. Ujian kita harus terima dengan ucapan syukur. Karena kita tahu ujian adalah cara Tuhan. Sama seperti tokoh-tokoh Alkitab, ketika iman mereka bertambah, mereka harus melewati setiap ujian demi ujian. Yusuf lewatin ujian tahapan demi tahapan, tahapan demi tahapan. Sampai akhirnya kita lihat ada waktu yang indah yang diberikan Tuhan buat mereka. Belajar, kita harus kenali cara Tuhan untuk melatih kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sama sampai dengan hari ini. Begitu. Jangan ketika saudara Tuhan mengizinkan satu ujian terjadi, kita banyak berdoa, menengking-nengking segala macam. Ya, itu yang pertama ya, Tuhan membentuk kita lewat ujian. Yang kedua, Tuhan mengizinkan, Tuhan membentuk kita melewati apa? Lewat latihan Bapak Ibu Saudara. Ya, ketekunan kita dilatih Tuhan itu, kita belajar seperti bagaimana cara Tuhan melatih ketekunan anak-anak murid mereka. Murid-murid Tuhan sendiri ya, ada 12 murid yang dilatih oleh Tuhan. Semuanya ujian, praktek, lapangan. Saudara tahu, ini sama dengan karunia Bapak Gembala, ya karunia yang diberikan Tuhan kepada Bapak Gembala, ketika mengusir roh jahat di Gerasa. Itu semua orang gak ada yang berani satupun. Itu tempat terasing banget. Cuman ada orang yang rasuki oleh kuasa setan pada waktu itu. Gak ada yang berani. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, bagaimana nih orang? Ajak dong praktek anak murid-muridnya. Udah tadi pertama dihantam badai di tengah danau, udah sekarang sampai ke Gerasa harus berperang secara rohani. Saya yakin mereka gemetar-gemetar tuh, waduh Tuhan bagaimana kalau kita diserang? Ternyata tidak diserang. Hebatnya Bapak Ibu yang saya kagumi adalah setan itu yang dari jauh berlari bukan untuk menyerang. Dari jauh dia berlari menjumpai Tuhan dan dia mengenal siapa yang datang itu. Setan mengakui dia anak Allah yang maha tinggi. Setan itu memberikan penghormatan sama iblis, sama setan, sama Tuhan. Dia memberikan penghormatan itu. Dan murid-murid ketakutan, tercengang-cengang. Ini udah bukan main nih. Waduh, ini galaknya bukan main. Rantai bisa diputuskan semua. Waduh, kuasa-kuasa kegelapan itu luar biasa. Dan mengikat orang itu. Setan yang ngomong, jangan hakimin aku. Udah ketakutan duluan. Tuh hebatnya jadi anak Tuhan. Tuh hebatnya. Coba. Kalau bukan dia anak Tuhan, mereka sama setan begini. Waduh, bisa makan sepiring berdua sama setan. Begitu. Tapi Bapak Ibu lihat kuasa yang Tuhan berikan sama kita. Tuhan melatih, setia dari perkara kecil. Berbicara tentang memberi. Anak-anak Bapak Ibu ajar. Kalau sekolah minggu, ingetin, nih korektornya ada di sini. Ajarin dia memberi. Mulai dari orang tua. Mau ngasih orang tua, ajarin di depan anak. Begitu. Nanti dia dapat uang jajan, ajarin. Kasih per 10. Ya, misalkan 1 bulan 500.000, 50 bilang potong, sisain dari sekarang. Kamu terima gopek nih, sisain dulu 50. Nih kasih per 10-an. Ajarin dia Pak, Bu. Supaya dia diberkati hidupnya, supaya dia berkenan di hadapan Tuhan. Supaya dia menjadi pribadi yang tekun. Pribadi yang betul-betul bisa menghormati Tuhan. Pribadi yang akhirnya bisa mengerti untuk apa tujuan hidup ini. Dan dari mana segala sesuatu yang ia terima, ia rasakan dan ia miliki Bapak Ibu Saudara. Nah inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita hidup berbuah di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan ingin supaya saudara bisa menunjukkan buah-buah saudara kepada setiap orang. Kekristenan bukan berbicara tentang salib berapa gram yang saudara pakai di leher saudara. Bukan hanya berbicara berapa besar salib di gereja kita. Tapi berbicara tentang berapa besar dan berapa banyak buah-buah yang ada di dalam diri kita. Salah satunya adalah berbicara tentang buah ketekunan. Apakah saudara hari ini tekun di dalam Tuhan? Atau saudara mulai jauh meninggalkan Tuhan? Atau saudara mulai kehilangan kasih mula-mula saudara? Saudara harus tetap memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Tanpa memiliki roh yang menyala-nyala, saudara belajar dari perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Orang yang tidak bisa berjaga-jaga, beritanya dia akan tertinggal. Saudara siap untuk terus berbuah semakin lebat di dalam Tuhan? Siap mempertahankan kasih mula-mula saudara? Bangun itu terus. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia akan terus menuntun dan memampukan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin untuk firman-Nya. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Kita dengan satu pujian. Sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia. Haleluya, haleluya. Worship leader, kita bisa bantu ya.
untuk naikkan pujian ini. Kita masuk dari ref ya, sampai akhir. Ku menutup mata, ku akan tetap setia. Setia sampai kapan? Sampai akhir hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Hidupmu untuk Kristus, jangan fokus sama masalah yang ada di depanmu. Jangan izinkan situasi masalah itu menentukan hidup. Bersyukurlah Anda kalau Anda punya tekad dalam nama Yesus. Tuhan, dengar cerita anakku ini Tuhan. Aku tahu dosa itu sangat keji. Sampai kau mati di kayu salib. Jadi kau dengar kata berkat langsung otaknya kemana? Duit, sehat, sakinah mawaddah warahmah, ya kan? 3 itu. Saudara luka seperti apapun dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara ada mengalami luka seperti saya. Kalau malam hari ini, dengan kekuatan sendiri engkau tidak akan mungkin bisa mengampuni. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mengaku bahwa diri kita orang yang percaya kepada Tuhan, mari tinggalkan dosa-dosa masa lalu kita.